Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arianuli, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama adalah perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. Akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional sebagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan ini, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Ada juga definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politis atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik di Indonesia. Kita teringat suatu pepatah yang orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai the God life. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah definisi ilmu politik. Juga memiliki beberapa konsep pokok, yaitu ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi. Ada juga bidang-bidang ilmu politik. Ilmu politik dibagi menjadi 4 bidang. Ada teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Dan juga hubungan internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain itu ada 2, yaitu ada sejarah dan filsafat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya juga ada 6, yaitu ada sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Masuk di poin kedua, yaitu ada konsep-konsep politik. Teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan, dan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh suatu politik tertentu dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik. Di sini juga ada masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. Moffat mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Dan juga ada negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Ada juga sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak
terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua. Sikap memaksa agar peraturan perundang-undangan ditata dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan. Isik secara legal. Ada juga sifat monopoli. Sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Ada juga sikap mencakup semua. Sikap mencakup semua adalah semua peraturan perundang-undangan. Misalnya, keharusan membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Ada juga unsur-unsur negara. Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut. Ada wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan. Ada juga tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, setiap negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa minimum atau fungsi yang mutlak perlu, yaitu ada melaksanakan penertiban, 2. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, 3. pertahanan, 4. menegakkan keadilan. Kita masuk di materi ketiga kita, yaitu tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama adalah pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional.
mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Di sini ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an, sesuai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab munculnya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realitas dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber 1804-1920 dan Talcott Parsons 1902-1979, antropologi dan psikologi. Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika ialah muncul keraguan mengenal kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Ada juga perbedaan antara para tradisionalis dengan para behavioralis. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika para tradisionalis menekankan nilai-nilai dan norma-norma, maka para behavioralis menekankan fakta. Jika para tradisionalis menekankan segi filsafat, maka para behavioralis menekankan penelitian empiris. Jika para tradisionalis memperjuangkan ilmu yang bersifat terapan, maka para behavioralis memperjuangkan perlunya ilmu bersifat murni. Jika para tradisionalis menonjolkan aspek historisnya atau yuridis, maka para behavioralis mengutamakan aspek sosiologi, psikologis. Jika para tradisionalis memiliki metode kualitatif, maka para adalah lebih menekankan metode kuantitatif. Ada juga pendekatan pemilihan rasional, choice. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakang sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Ada juga pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Sebut saja misalnya institusionalisme baru sosiologi, institusionalisme baru ekonomi, dan sebagainya. Ada juga kesimpulan di sini, yaitu tak dapat dipungkiri bahwa akibat dari perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik
yang diuraikan di atas adalah terakumulasinya pengetahuan. Baik, kita masuk di materi keempat kita, yaitu tentang demokrasi. Di sini yang pertama adalah beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal beberapa macam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat, kekuasaan, atau government by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kraten berarti kekuasaan atau berkuasa. Ada juga demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Ada juga sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Ada juga demokrasi konstitusional abad ke-19. Negara hukum klasik. Menurut Charlie, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak dapat diragukan oleh mereka yang mendapat tugas. Ada juga demokrasi konstitusional abad ke-20. Rule of law yang dinamis dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, ialah terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses dan industrialisasi dan sistem kapitalis.
Ada juga perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncullah beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara-negara baru itu banyak berbeda satu sama lain, baik mengenal kebudayaannya, keadaan geografisnya, maupun perkembangan sejarahnya. Tetapi pada hakikatnya, semua negara itu menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri tradisionalnya. Susunan masyarakat berlapis serta tingkat ekonominya rendah menjadi suatu negara yang modern, yang tingkat ekonominya lebih tinggi, sesuai dengan rising experiments dari rakyatnya. Perkembangan demokrasi ada dua, yaitu ada Pakistan dan Indonesia. Pakistan ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang satu sama lain terikat karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Ada juga Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia. Ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi, di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Ada juga masa Republik Indonesia pertama tahun 1945 sampai 1959, masa demokrasi konstitusional. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Ada juga masa Republik Indonesia kedua, yaitu pada tahun 1959 dan 1965, masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini ialah demokrasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Ada juga masa Republik Indonesia ketiga pada tahun 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPR. Masa Republik Indonesia keempat pada tahun 1998 sampai sekarang, masa reformasi, tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara
dan pemerintah rakyat. Baik, itulah materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.